Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina ya sayyidi adrikni ya sayyidi wa rabbini wal ahla wal awlada wal alamin. Bil wahidiyati bi fadli dzil ula ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wassalam. Ya man bihi qad urifal khallaqu laula kama khuliqatil khalaiqu min nurikal khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa ya khairu khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasulu ya Muhammad ya sahibal maqami ya Mahmud ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin ilhadratil aliyah ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir yasir iftah wahdina qurrib alif bainana ya Rabbana amma ba'du. Al-Mukarram Baginda Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadriyah, yang terhormat para bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, yang terhormat para bapak Forkopimda tingkat provinsi, tingkat Kota Madya yang kami hormati, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat yang kami hormati, para tamu undangan, yang kami hormati. Tolong ini bagian speaker supaya diperbaiki. Itu tolong itu coba panitia supaya menghubungi speaker. Ini speaker tidak baik disewa ini. Terima kasih. Yang terhormat para Khotimul Waidiyah tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, imam jamaah seprovinsi Kalimantan Barat yang kami hormati,
Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita dapat diberi barokah manfaat yang sebesarnya dalam acara ini. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Ghausul Zaman radhiyallahu anhu. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa restu kepada kita, sehingga acara ini dibarokah. Hadirin hadirat yang hormati, malam hari ini adalah mujahadah, bersungguh-sungguh mohon kepada Allah, sekaligus menghormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya minta sedikit perhatian. Saya lihat dari ibu-ibu selesatan tadi terus repot dengan HP-nya sendiri. Tolong Anda datang sini untuk ini, HP-nya dimatiin dulu. Panjangan termasuk mungkin keluarga Syarifah ya. Ini supaya menghormat. Nah, jadi malah nanti kita menghormat Rasulullah SAW. Justru dari anak keturunannya yang kurang menghormat, saya minta maaf. Sejak tadi saya amati sibuk dengan dirinya, padahal datang untuk menghormat. Justru sebagai syarifah, sebagai contoh ya untuk umat dan masyarakat, membawa dzurriyyah Nabi. Syarifah itu sebutan dzurriyyah Nabi. Ada yang syarif atau syarifah. Ada yang disebut Habib dan Habibah. Kalau di Jawa namanya Raden Ayu, itu di Jawa. Di Arab namanya Syarifah atau Syarif atau Syarifah, namanya yang mulia. Syarif itu bahasa Arab namanya mulia. Kalau Syarifah itu mu'annas untuk wanita. Habib itu yang tercinta untuk rajul muzakkar. Tapi kalau untuk mu'annas Habibah. Mari saya minta dengan hormat yang pegang HP itu agak dipani dulu, tolong panitia ini diperingatkan. Itu madulan HP saja, subhanallah. Tolong putih matiin HP-nya. Kalau memang repot mengapa datang di sini? Harusnya tidak perlu datang kalau mau main HP ya. Sedikit Bapak Ibu diundang untuk diajak Isra Mi'raj, menghormat Rasulullah. Sedikit kepentingannya HP-nya, berbincang dengan teman itu ditinggalkan. Saya kira tidak akan rugi. Justru lebih terhormat kalau Bapak Ibu menghormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa ketika Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Ya, Jibril aja tidak mampu mengikuti Rasulullah. Dan ini insya Allah nenek moyang daripada Al-Ghadriyah. Betul baginda ya. Nah, saya sedikit tahu sejarah Pontianak ini, yaitu yang dibangun oleh Sayyid Abdurrahman. Betul, Abdurrahman putra Sayyid Husin, Habib Husin, mantu Raja Menpawah. Insya Allah benar ya Habib ya. Betapa beliau-beliau riyadhah setelah berguru di Yaman. Kalau tidak keliru dengan 7 seperguruan. Ada yang di Malaysia, ada yang di negeri-negeri Melayu, dan Habib Husin ini di Menpawah. Tidak keliru, maaf kalau keliru baginda. Habib Husin ini Sohibul Karomah. Setelah berguru di karomah ahli zikir. Semak saya tidak tahu torikohnya torikoh apa. Berkenalan dengan Raja Menpawah. Jadi baik. Kemudian punya anak
Habib Abdurrahman. Saya lihat di TV, Baginda. Melihat anak wanita mandi di dekat sungai, dia terpaut dan minta dikawinkan dengan anak raja tadi. Tanya ayahnya, siapa? Oh, itu anak raja. Saya kawinkan. Habib Husin, tidak mungkin, kita hanya seorang ulama, bukan anak raja. Bagaimana mau mengawin anak raja? Kalau salah saya minta maaf, Baginda. Kemudian terpaksa Habib Husin buat surat kepada Raja Menpawah. Minta maaf, anak saya melamar pada anak kamu. Raja pun sungkan untuk menolak, sungkan karena hormat pada seorang habaib dan ulama. Kemudian membuat satu persyaratan. Kami bersuka mendapat mantu anak Habib, tapi kami raja punya tradisi ada penghantar. Penghantar itu sastraan orang Jawa, yaitu minta 7 kotak perhiasan kalau tidak begitu. Akhirnya Habib Husin menyerah. Kita habaib miskin, tidak punya apa-apa, bagaimana? Tapi Habib Abdurrahman ini ngotot, tidak, saya harus kawin dengan putri Menpawah. Kemudian lebih baik saya mati. Ini saya ceritakan biar anak curuannya bisa syukur kepada nenek moyangnya, Baginda. Akhirnya Habib Husin, istilah orang Jawa, anak pola bobo keberada. Anak yang berbuat orang bertanggung jawab. Habib Husin akhirnya uzlah, tidak keluar dari kamar. Dalam cerita itu 7 hari 7 malam. Mohon kepada Allah diberi ijabah doanya. Setelah 7 hari ijabah, beliau diberi karomahnya Allah, kun fayakun, sehingga Habib Husin mampu menciptakan 7 kotak berlian tanpa bergerak. Memang wali-walinya Allah itu dalam Al-Hikam sampaikan, seorang walinya Allah yang telah diberi karomahnya Allah, dia khuliqal syai' min khatirul qalbi, dia menciptakan sesuatu dari getaran hati. Bila wasitotin, perantaraan, orang Jawa menyebut kun fayakun, sabdo pandito ratu. Beliau Habib Husin pada waktu itu juga diberi kemampuan. Maaf, ini putra-putranya apal enggak dengan cerita ini, anak keturunannya. Seketika 7 kotak berlian itu muncul. Dan akhirnya 7 kotak itu dikirim ke Menpawah. Dan kepada kerajaan Menpawah tidak bisa menolak. Terjadilah perkawinan antara Habib Abdurrahman dengan putri Menpawah. Dan selanjutnya oleh Raja Menpawah disuruh pergi ke timur, ke selatan, ke sini dari Menpawah. Maka membangunlah kerajaan Pontianak ini. Ya mohon maaf Raja kalau salah. Saya melihat itu di TV, ditayangkan. Dan saya dengan ayah saya melihat. Itulah para aulia-aulianya Allah yang betul-betul zikir. Maka sayang sekali beliau syarifah. Dia hanya bingung, repot dengan dirinya sendiri aja. Padahal ini menghormat Rasulullah. Pandangan mulia, disebut syarifah, disebut syarif. Ini perjuangan beliau-beliau. Kita menikmati kemuliaan sebesar ini. Tapi kita menghormat Rasulullah SAW masih kurang layak. Tolong ya, kami mohon maaf, terpaksa saya mengungkapkan. Sudah tadi saya amati kok sibuk masing-masing. Velvi, masya Allah. Ini menghormat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat tadi ketika Rasulullah Mi'raj, malaikat itu sedang menjalankan tugas dari Allah. Ketika Rasulullah melewat, dia tidak sempat menghormat
langsung dihukum oleh Allah, dilempar dia. Itu padahal sedang menjalankan tugas dari Allah. Kita ini menghormati Rasulullah, tidak sedang menjalankan tugas, malah hanya repot selfie. Betapa ini terkecamnya indallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Beliau syarifah, habaib. Tapi saya pun juga habaib. Jangan dikira saya bukan habaib. Saya itu keturunan ke-32 dari Rasulullah SAW. Mungkin baginda lebih 32 nasabnya. Jadi tua saya. Saya pun habaib. Saya min hasni. Saya keturunan Sunan Giri. Ya, maaf. Jadi sama-sama ya. Cuma saya enggak disebut syarif. Tradisi di Jawa pada abad pertengahan disebut kiai saja. Yang generasi kedua sepuh habaib yang sekarang banyak berkembang di Jakarta, Pekalongan. Itu yang masyhur Habib Luar Batang, habaib Cililitan. Nah, kemudian saya juga kenal dengan Habib Husin Empang Bogor, Habib Muhammad dari Cililitan, kenal. Dan pernah datang di rumah saya, Habib Muhammad Cililitan, zaman ayah saya. Barang diantaranya kami, dengan tidak mengurangi hormat kami pada syarifah ini atau syarif di sini, mari kita menghormat Rasulullah SAW. Tadi dikatakan, man shalla alayya fil qabri ay fil Madinah sami'tu, Rasulullah mendengar. Wa man shalla alayya na'iyan, dan barang siapa membaca sholawat jauh dari Pontianak, ablag itu hadir Rasulullah. Maka apabila mata hati kita mampu melihat gaib, akan mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, ini berarti mata batin kita masih buta. Siapa yang menutup dalam dunia tasawuf? An-nafsu. Nafsu kita yang menutup ainul basirah kita. Orang yang telah dibuka ainul basirahnya mampu melihat sesuatu yang tidak kasat dengan mata. Bahkan difutuh oleh Allah, mampu melihat sesuatu yang belum terjadi. Walau tidak boleh harus mengungkapkan pada orang lain. Habib Husin mampu sampai di tingkat ini, baginda. Habib Husin mampu diberi kun fayakunnya Allah. Hingga Habib Abdurrahman berhasil jadi menantu Raja Menpawah. Sekitar 250 sampai 300 tahun yang lalu. Saya paham. Kemudian Raja Pontianak yang terakhir 45 yang menggambar burung Garuda, betul. Burung Garuda itu yang menggambar Raja Pontianak yang keberapa? Saya ke-7 atau ke-7. Gambarnya tidak seperti yang kita lihat, masih kurang sempurna. Jadi beliau termasuk pahlawan nasional. Raja Pontianak, baginda Pontianak yang ke-7, ya, yang Sabeh ini termasuk pahlawan nasional yang menggambar lambang Garuda Pancasila yang pada waktu itu dia sampaikan kepada Bung Karno, kemudian diterima. Betapa nenek-nenek kita, seorang pejuang, pahlawan, seorang zuhud atau zahid, pertapa, sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Pontianak kita kembalikan zaman kejayaan spiritualnya. Kita ingat Habib Abdurrahman, kita ingat Habib Husin, orang ini dari Yaman. Setelah berguru di Yaman, kemudian diperintah gurunya untuk menyiarkan agama, memilih ke daerah timur jauh. Ada yang memilih ke daerah Afrika, banyak. Ada yang di India. Maka banyak habaib-habaib itu mulai di India, di Pakistan, ya itu banyak. Terus merembet sampai di Jawa, sampai jadi kalau di Jawa Ibrahim Samarkandi, anaknya Syekh Jumadil Kubro. Nah, Ibrahim Samarkandi punya anak Sunan Ampel, Sunan Ampel punya anak Sunan Bonang, Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijaga.
Kemudian beliau mendirikan kerajaan Demak. Berubahnya dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Dan alhamdulillah kerajaan Pontianak ini sejak didirikan sudah beragama Islam, insya Allah. Ada kurang kami mohon maaf baginda ya. Tapi insya Allah saya hormat kepada beliau, seorang ulama yang zuhud, yang qanaah, hidup sederhana, hingga Allah mengangkat menjadi kekasihnya. Bukan habaib dari hambanya, tapi Habibullah, kekasihnya Allah SWT. Mari kita para cucu-cucu ini kita nipatilas daripada nenek-nenek kita. Kebesaran Al-Gadriyah ini adalah riyadhah, tirakat orang Jawa, zuhud kepada Allah, bertapa. Maka kalau ingin membangun lagi menpapa harus bertapa, riyadhah, hingga difutuh karomahnya oleh Allah SWT. Banyak ulama-ulama di Jawa, banyak raja-raja di Jawa kehilangan karomah batiniah. Maka banyak ulama pula hilang wibawanya di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak tahu kerajaan Mempawah hari ini, saya tidak tahu Al-Gadriyah hari ini, tapi saya merasakan menangis melihat ini. Saya menangis, saya tamu, saya menangis. Mudah-mudahan tangis saya didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama diampuni dosa kita, diampuni oleh nenek moyang kita, yang kita menikmati perjuangan orang tua kita, para bapak, para ibu. Apa yang diperjuangkan Habib Hussein dari mulai Yaman sampai Tanah Jawa. Beliau adalah pengikut thariqah. Apa itu thariqah? Thariqah suatu jalan. Namanya thariq itu adalah bahasa Arab. Artinya jalan. Jalan apa? Thariq ilallah. Jalan menuju Allah. Artinya jalan mendekat kepada Allah. Sedekat apakah manusia pada Allah? Rasulullah SAW menyampaikan, "Ba'bud ka'annaka tarahu." Beribadahlah seolah-olah kau melihat Allah. Bagaimana kita melihat Allah itu ghaib, tapi Allah itu zahir. Wa'bud ka'annaka tarahu, kau seolah melihat Allah. Wa ilam takun fakun fa innahu yaraka. Kalau belum mampu ketika menghadap Allah, ketika sholat, ketika zikir, seolah melihat Allah, maka hendaknya merasa senantiasa dilihat Allah. Itulah al-ihsan dalam kajian iman, Islam, ihsan. Ihsan itu terpadunya iman dan Islam. Mawal ihsan wa'bud, kata Rasulullah, ibadalah seolah kau melihat Allah. Zikir saja sulit, apalagi melihat. Zikir itu sulit. Berapa detik kita bisa ingat Allah? Kita duduk di sini tidak ingat Allah. Kita membahas Allah tidak ingat Allah. Mari Al-Fatihah. Mari sedikit kita ingat Allah. Kita konsentrasi. Sesuatu di rumah kita tinggalkan dulu. Hanya beberapa jam. Masih banyak waktu. Pekerjaan di rumah ditinggalkan. Seberang orang haji itu niat mati. Jangan ketika di Makkah perusahaan rumah masih menghantui. Janganlah ingat di rumah. Hanya menghadap Allah. Dengan lantaran melihat Ka'bah. Itu Baitullah. Mari. Kita belum bisa ke Makkah. Maka dimanapun kita jadikan Baitullah. Artinya dimanapun kita menghadap hadir hati kita kepada Allah. Insya Allah jika kita fi ayyi makanin besaatin, dimanapun kita berada, setiap kedeping netro naik turunnya nafas, terus maka akan dianugerahi karomahnya Allah SWT sebagai wali-walinya Allah. Kalau di Jawa masyhur wali 9.
masih banyak. Saya kira Habib Husin ini termasuk waliullah, punya putra Habib Abdurrahman, pendiri Al-Qadiriyah ini kalau nggak keliru. Mari kita mengingat sejarah beliau hingga kita sedikit ikut nampak tilas perjuangan beliau. Di sini kerajaan ini dibangun atas dasar riyadhah, bukan seperti kerja riyadhah hingga Allah memberikan kun fayakunnya, yaitu 7 kotak berlian atau permata sebagai syarat terjadinya perkawinan antara Habib Abdurrahman dan Putri Menpawah. Wakilah Raja Menpawah itu sendiri keturunan dari Bugis. Raja kedua kalau enggak ketiga yang masuk Islam. Pendiri pertama belum Islam. Maaf kalau sekeru. Kita perlu mengingat sejarah sebagai arah bagaimana apakah perilaku kita hari ini sudah sesuai dengan nenek moyang kita. Semua penduduk sama. Dulu sebelum dibangun Habib Abdurrahman, ini hutan di bagas sungai itu, maka dibangunlah dengan diberi 1 peleton kira-kira, nggak 1 batalion pasukan pada waktu, dengan logistik secukupnya dibangunlah di apa itu simpang 3 sungai ya ini ya, itu berdirilah Al-Qadiriyah. Yang saya belum paham Al-Qadiriyah itu apa binisbati Abdul Qadir Al-Jilani, karena kalau dilihat Habib Husin namanya Husniyah khususnya. Kok Al-Qadiriyah, maaf baginda saya nggak tahu apa iki keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi di sini Al-Qadiriyah. Sedangkan sementara Syed Abdurrahman namanya Abdurrahman, utuhnya Abdurrahmaniyah. Nah, nanti saya bisa di penjelasan saja ketemu kata Al-Qadiriyah marga. Apakah marga Al-Qadri? Nah, Al-Qadri itu siapa? Syekh Abdul Qadir, dari kata kudroh wal iradah, idrohnya Allah, sehingga ditambah ya nisbat, namanya dalam bahasa Arab Qadriyah, ya nisbat, ya bangsa, berarti bangsa keturunan Qadir itu, nah, disebut Al-Qadiriyah. Maaf kalau kurang. Mari kita orang-orang Pontianak, kita ikut menikmati bumi Pontianak yang makmur ini. Kalau kita tidak ingat perjuangan pendiri Pontianak ini, zalim. Kita menikmati perjuangan beliau, tapi kita tidak pernah ingat. Kita tidak pernah mendoakan beliau. Kita tidak pernah hadiah Fatihah pada beliau. Mari kita hadiah Fatihah Hadrati Hayyat Husin Abdurrahman wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wa awanihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Terima kasih. Mengapa saya menyebut Awan wa Ashab? Saya yakin Habib Husin pun tidak berjuang sendiri. Pasti ada yang membantu. Mereka pun juga korban fisik, tenaga, bahkan nyawanya. Perlu kita doakan. Dan anak keturunan mereka yang membantu berdirinya kerajaan Pontianak. Jika diridhoi lagi, insya Allah kebesaran Pontianak akan berkembang. Tapi ingat, dibangun atas dasar riyadhah. Riyadhah itu latihan batinnya. Dengan puasa, zikir, mengurangi makan dan minum, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang ini hingga yarfa'ud darajah ilal a'la, diangkat derajatnya pada tataran yang tinggi. Beliau sangat tinggi, sebut baginda, sebut asyarif dan sebagainya. Para bapak, para ibu, mari kita tabarukan kepada beliau Habib Husin. Apapun kita adalah di Pontianak, apapun banyak orang Jawa, orang manapun juga sama di sini mendapat barokah dari Habib Husin. Apakah yang diperjuangkan? Yaitu taqarruban ilallah, pada iman musyahadah, iman ma'rifat kepada Allah. Itulah thariqah. Iman ada 3, iman bila ilmi. Saya percaya Tuhan, saya membaca buku. Wa iman bil akli,
Saya percaya Tuhan karena akal menurun kami. Ada makhluk, ada Tuhan. Tapi orang ini belum merasakan ketuhanan Allah. Seperti saya yakin minuman di muka saya ini manis. Karena diberitahu oleh orangnya ini manis. Namanya bil ilmi. Dan orang yakin bahwa minuman itu manis. Karena dia tahu dibigula. Namanya ini iman bil akli. Dan jika saya sudah meminum minuman ini, maka bukan akal lagi, bukan ilmu lagi, lidah saya merasakan manis. Begitulah kita kepada Allah. Ketuhanan Allah ini akan kita rasakan di hati kita. Kalau itu zauk namanya. Kalau melihat, kalau kita ada teman, Assalamualaikum, kita belum melihat, kita dituntun oleh ilmu kita. Ini suaranya teman saya, maka langsung imajinasi saya terbayang teman saya. Namanya ini bil ilmi. Jadi dia melihat temannya bisaut, dengan suara itu dia teringat, oh teman saya, langsung teman saya, bukan suara lagi. Atau kita melihat buku, ternyata buku itu ada fotonya teman kaya. Oh ini bukunya teman saya, karena melihat foto. Yang ketiga, dia berjumpa dengan temannya, melihat dengan matanya. Itulah iman musyahadah, iman penglihatan. Kalau foto penglihatan mata, kalau Allah penglihatan ainul basiroh, mata hati. Maka para beliau-beliau yang telah dikasyaf, dibuka mata hatinya, yang selama ini tertutup oleh nafsunya, maka tersingkaplah keagungan Allah. Dan dia tidak, pada masa itulah dia mulai mengenal awalul ma'rifah. Dia awal ma'rifat kepada Allah kalau orang mendengar. Kemudian ada ditajali af'aliyahnya, ditajali sifatnya. Wah, akhiru ditajali zatnya. Ketika orang ditajali zatnya, fana. Orang itu fana. Di Jawa yang masyhur Syekh Siti Jenar, di Aceh yang masyhur Hamzah Fansuri, di Mesir yang masyhur Al-Halab. Itu orang fana-fana. Pada kondisi ini akalnya tidak sehat, syariat rusak, sehingga para ulama ittifaq bainahum, harus dibunuh. Walau ini sebetulnya masih ada kaitannya politik, bukan semata-mata. Inilah yang dituju para ahli thariqah. Inilah yang diperjuangkan Habib Husin dari Yaman sampai di Mentawai. Kemudian menjelma menjadi satu buah kekuatan sistem yang disebut kerajaan Al-Qadriyah. Dengan sistem ini maka dia bisa menghasung umat, diajak taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Cuma kami mohon maaf baginda, saya tidak paham thariqahnya Habib Husin tadi. Apakah juga Qadiriyah yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi? Apa Al-Qadiriyah dari mana? Ini saya yang terputus dalam kajian saya. Tapi apapun, beliau ahli thariqah dari Yaman. Dan banyak dari Yaman, Al-Yaman ini datang ke Timur Tengah, ke Timur Jauh, ke Indonesia dan sebagainya. Termasuk datang di Brunei. Maka Raja Brunei itu juga habaib. Karena Raja Brunei itu juga keturunan. Beliau-beliau para murid-murid thariqah datang ke Timur Jauh. Prosesnya seperti itu, ada perkawinan dan sebagainya, maka keturunannya jadi raja. Di Iran sama, zuriyah Nabi ke Iran, kemudian kawin dengan para pembesar di sana, terjadilah raja Iran, raja Parsi dan sebagainya. Para hadirat yang berhormat, saya tidak membawa kita ke arah sistem kekuasaan. Mari kita ikuti perjuangan beliau Habib Husin dari tanah Yaman dengan naik perahu layar
belum ada perahu mesin. Sampai di sini pun tidak punya sanak dan keluarga. Kepada siapa? Paling membawa bekal. Dulu tidak ada kantin, tidak ada depot. Adanya itu saya baca. Dia hanya zikir saya kemari. Kalau lapar ya kita cari di hutan. Kalau dahaga dia minum di sungai. Sampai Allah mengangkat karomah Husain. Raja Minbawah kagum dengan karomahnya Habib Husain. Hingga banyak mohon doa restu kepada Husain, tertolonglah hajatnya bidu'aihi, hingga Raja Minbawah sungkan Habib Husain karena banyak ditolong, hingga tidak bisa menghindar ada lamaran dari beliau untuk putra tercinta Habib Abdurrahman yang sekarang menurunkan beliau Raja Baginda Syarif Mahmud Malvin Al-Qadriyah. Ya mudah-mudahan beliau diberkahi Allah, disyafati Rasulullah SAW hingga mampu memperjuangkan apa diperjuangkan nenek moyangnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali bab musyahadah. Iman dalam Islam kajian yang paling tinggi adalah iman musyahadah, iman makrifat, bukan ilmu. Di sana ada hakul yakin, ainul yakin ya, dan ada ilmu yakin. Praktek itu di wahidiyah disebut lillah dan billah. Li rasul bi rasul, menerapkan syahadah. Tapi apapun orang belajar, hakikatnya manusia melihat Allah itu Allah yang menampakkan diri. Tapi penampakannya enggak seperti kita menampakkan diri dari jendela, bukan. Itu majazi, kata majaz, kata perumpamaan saja. Maka orang yang makrifat, orang yang ditajali oleh sifatnya Allah, sifat Allah itu ditambahkan dengan nurnya masuk di hatinya seorang yang dikehendaki. Ketika ditajali masuk di hati, maka bisa melihat. Seperti kita melihat lampu ini, sebenarnya bukan lampunya datang, sinarnya datang. Kita melihat benda ini, lampu menghantam, itu memantulkan pada mata kita. Sebenarnya yang kita lihat ini adalah sinar. Begitu pada Allah. Jika orang ditajali af'ali Allah, maka dia melihat af'ali Allah. Fana, dia tidak merasa bergerak, dia tidak merasa melihat, dia tidak merasa mendengar. Tapi itu Allah yang menggerakkan. Jika ditajali dengan sifat agungnya Allah, jalalnya Allah, takut, dia menjadi kecil. Tidak tajali dengan ilmunya Allah, dia menjadi bodoh dan ilmunya adalah milik Allah. Inilah ma'rifat. Ini sulit untuk menyampaikan ke Tuhan, maka perlu seorang guru yang kamil mukamil. Mencari guru kamil mukamil itu sulit, hampir sulit. Maka para ulama tasawuf sepakat bis sholawat. Barang siapa membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusilu ilallah. Sholawat tadi bisa menghantar musolli sowan dari Allah. Mengapa? Li'annaha tu'adu. Ya. Wa yusallillahil musolli. Karena bacaan sholat tadi dihantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah wa yusallillahil musolli. Dan Rasulullah mendoakan kepada orang yang berdoa sholawat padanya. Ma hajatuka ya umati, apa hajatmu? Kau memanggil saya membaca apa? Jika hajat kita kesulitan, Rasulullah mendoakan kita tentang kesulitan kita. Jika kita berdoa karena kekuatan ekonomi, maka Rasulullah mendoakan. Dan jika kita membaca salawat atau ya sayyidi karena ingin dekat kepada Allah, maka kita didoakan. Maka banyak pengalaman itu ya. Jika ada hajat, dianjurkan sejak Mbak Yai cukup ya sayyidi ya Rasulullah. Apabila ada kesulitan apapun juga, cukup ya sayyidi ya Rasulullah 10.000, insya Allah diijabahi. Banyak soal ekonomi, soal pejabat, soal caleg, soal bupati, selalu baca ini ijabah.
soal penyakit, soal orang belum punya anak. Sudah, Yai saya tidak punya anak sudah 10 tahun. Ya, kalau mau kumpul dengan istrinya saat hajat, baca ya Sayyidi Rasulullah. Bayangkan Rasulullah hadir, mohon pertolongannya. Kemudian kumpul dengan istri. Ketika air mani itu keluar, mohonlah kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah benih ini anak yang solid. Alhamdulillah banyak ijabah, diberi anak. Insya Allah. Karena apa? Jika umatnya berteriak-teriak ya Sayyidi ya Rasulullah, Rasul menjawab, ma hajatuka ya ummati. Apa hajatnya? Kau mau manggil-manggil aku. Dan jika Rasulullah berdoa, insya Allah ijabah. Tapi cukup banyak. Ada yang mempeng sampai 3 juta. Ada yang membaca ya Syafi'al itu 1 juta kali difutuh. Lesanya mandi, Ainul Basyar dibuka. Dan apabila Bapak mau lihat tuh, nanti akan dibuka karomahnya. Bahkan kata orang Jawa, insya Allah bisa menolong orang lain seperti Habib Husin tadi. Walaupun tingkatannya tentunya tidak setinggi Habib Husin. Dan saya ingatkan, jika nanti pengamal ada yang dibuka oleh Allah karomahnya, janganlah disalahgunakan. Karena itu nanti akan diambil lagi oleh Allah, bisa luntur kata orang Jawa. Dan jika nanti diberi, gunakanlah untuk perjalanan Baitiyah. Barang siapa yang butuhkan, tolonglah. Dan diajak mengamal Baitiyah, dibimbing dia, biar seperti kita. Para hadirat yang kami hormati, yaitu dengan pupuk as-salawatul Baitiyah. Maka para hadirat, salat Baitiyah itu dikarang oleh ayah saya di tahun 64. Itu terus disiarkan seluruh dunia. Di Arabia saya punya perwakilan, di Malaysia punya perwakilan, di Brunei punya perwakilan, di Hong Kong, di Korea. Dan insya Allah besok Syawal saya adakan pengajian se-Malaysia, dari Brunei, insya Allah di Kuala Lumpur. Dan ketika mujadah kubro di Kedung Lu tanggal 31 kemarin, alhamdulillah dari Malaysia ada orang 6 kalau enggak 7 hadir juga. Mari para hadirat, kalau kita doa betul, Allah akan memaksa umat kembali kepada Allah. Bukan kita mengajak mereka, mereka datang minta kepada kita. Allah akan memaksa mereka. Tapi kalau kita enggak doakan, kita mengajak 5 kali, 1 mungkin baru mau. Para hadirat itulah. Dan seberapa tahun Pontianak ini agak tersendat 2 tahun ini. Maka ini nanti besok akan saya adakan reformasi. Yaitu tolong nanti saya perintahkan kepada Urwil. Urwil itu pembantu saya di bidang kepanitiaan dalam negeri. Nanti ada urusan luar negeri ada, supaya segera refreshing atau reshuffle atau reformasi apapun namanya, sehingga bangkit kami. Tapi yang paling penting riyadhah, riyadhah wal mujahadah. Riyadhah itu bahasa Arab namanya latihan, melatih hati dengan ingat kepada Allah. Sampai detik setiap naik turun melatih ini. Dan dikatakan hadis, la yazalu min abdi yataqarrabu ilayya, tidak henti-hentinya dari hambaku, kata Allah dalam hadits qudsi, mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, zikir, seperti Habib Husin. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku telah menyintai dia karena dia mendekat aku, maka aku dari tangannya ketika dia memegang, aku dari matanya kata Allah ketika dia melihat, aku dari telinganya ketika dengar. Maka orang ini seolah-olah kalau dari sisi maknawi
Dia melihat, bukan saya, Allah. Dia mendengar, bukan saya, Allah. Ini kalau maknawi iman. Kalau kau ini, karena ini penglihat Allah, orang itu ditajam. Irodahnya kuat, tidak ada orang yang bisa menghalangi irodahnya Allah. Maka orang ini dijabahi semuanya. Tinggal kita bagaimana, sejauh mana. Para hati-hati yang hormati, kita sudah diberi riyadhah. Ini riyadhah sifatnya menata hati. Riyadhah dalam arti jahadu, bersungguh-sungguh menangis kepada Allah dengan memperbanyak sholawat. Berapa jam membaca sholawat, berapa menit membaca sholawat, berapa detik, dan berapa hari membaca sholawat, berapa minggu dia baca, nanti akan diridhoi. Insya Allah nanti akan dibuka. Apa itu di bab rezeki, di bab apapun akan dibuka, akan diberi kemudahan. Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah, kata Allah, yaj'al lahu, Allah mencipta pada dia makhraja, terbebas dari semua kesulitan-kesulitannya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan beri rezeki min haitsu la yahtasib, diberi rezeki yang tanpa kangelan, nyambut kayak gampang, lek perlu gak nyambut kayak datang. Sampai Habib Husin doa, orang-orang khidmah pada dia, raja pun khidmah, menyukupi kebutuhannya karena dia khidmah kepada Allah. Itulah yang diperjuangkan kita. Mari, tiada perjuangan yang paling tinggi kecuali memperjuangkan iman kepada Allah, dan tiada iman yang paling tinggi kecuali iman ma'rifat kepada Allah. Ya mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan malam hari ini kita ada taufik hidayah dan kita bisa menerapkan lillah billah. Yang terakhir, mari sekarang kita praktek lillah dan billah. Apa lillah? Lillah yaitu melatih hati. Semua perbuatan kita yang tidak dilarang Allah, kita niat ibadah. Kita tidur, kita niat ibadah. Kita mandi, kita niat ibadah. Kita makan, kita niat ibadah. Kita datang di sini, kita niat ibadah. Saya bicara ini harus kita niat ibadah. Kalau ini saya niati, semua perbuatan kita menjadi ibadah. Innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Semua perbuatan itu tergantung niatnya dan akan dinilai sejauh mata niat. Jika ibadah karena takut neraka, ya hanya neraka. Jika ingin surga, ya surga. Tapi jika karena perintah Allah, itulah Abdullah yang hakiki. Kita bekerja karena cari uang atau karena ibadah perintah Allah. Kita mandi karena kita kotor atau kita lillah. Padahal di Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Selama kita belum menggunakan 24 jam untuk ibadah, kita belum memenuhi. Kita mengatur negara, ibadah. Kita ke kantor, ibadah. Kita besok pemilu tanggal 17, niat ibadah. Semua dinilai ibadah, kecuali perbuatan yang dilarang Allah atau maksiat. Yang kedua, kita menerapkan la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa melihat, yang melihatkan Allah. Kita tidak pandai, Allah yang memandikan kita. Kita bergerak, Allah yang menggerakkan. Tidak ada aku pandai, aku sakti, aku kaya. Tidak ada. Allah semua, la haula wala quwata illa billah. Lillah dan billah itulah penerapan syahadah ilahiyah. Yang kedua, lirrasul birrasul. Lirrasul, kalau lillah, menjalankan perbuatan karena perintah Allah, ibadah kepada Allah. Kalau lirrasul, bukan ibadah kepada Rasul, artinya makmum kepada Rasulullah. Kita sholat, kita nyuting, makmum perintah Rasul. Kita bekerja karena sunnatul Rasul.
Semua diniati. Dan birasul kita bisa sholat, bisa ini. Ini karena jasa Rasul. Bahkan lahir kita karena jasa Rasulullah. Ada hadits qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak. Kata Allah, aku tidak menciptakan makhluk. Jika tidak karena engkau ya Muhammad, jika tidak karena aku menciptakan engkau, aku tidak menciptakan makhluk seluruhnya. Maka keberadaan kita itu sesungguhnya atas jasa adanya Rasulullah. Ini pernyataan Allah. Maka kita harus senantiasa merasa kutangan budi, kutangan jasa kepada Rasulullah. Karena itu terapnya birasul. Saya hidup ini jasa Rasulullah. Kita Islam jasa Rasulullah. Kita makan ini jasa Rasulullah. Kita ibadah makmum Rasulullah. Kita bekerja dari perintahnya Allah. Lillah dan billah, li Rasul bi Rasulillah, terapan syahadah. Kalau kemarin syahadah hanya yakin dan diucap, sekarang syahadah dirasakan. Inilah ma'rifat. Kalau ini dirasakan di hati, inilah ma'rifat. Jika panjenengan sakit bisa terus-terusan naik turunnya nafas terus, maka Anda menjadi seorang yang ma'rifat. Walau masih awalu ma'rifat ditajali af'alihi. Awalnya ma'rifat itu ditajali sifat perbuatannya Allah. Idza fatakhalaka wijhatul ma'arifi la tuballi angkola amaluka. Jika kau sudah dibuka oleh Allah pintu-pintu ma'rifat, Anda jangan perhatian tentang amal yang sedikit, tapi inilah kita perhatikan sehingga Allah terus memberikan taufik kita ya di hati kita menjadi orang yang kamil, sempurna dalam iman kita kepada Allah. Mari kita terapkan, kemudian kita menangis kepada Allah. Iqbalu alallahi bisyiddati dhulli wal inkisar. Asma'ata barri anil kuwah aslu khairin dunyawiyin au ukhrawiyin. Orang yang berdoa kepada Allah dengan perasaan dhulli, hina, rendah diri, nelongso. Nelongso itu bahasa Indonesia apa ya? Rendah diri tadi, melongso. Dan ma'atabarri anil kuwah, dan tidak merasa punya kemampuan apa-apa. Aslu khairin dunyawiyin au ukhrawiyin. Itulah jalan Allah beri ijabah dengan apa yang kita minta, baik dunia maupun akhir. Mari, apakah kita bisa menangis ketika kita suan pada Allah? Apakah kita bisa menangis ketika kita membayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita bisa menangis ketika melihat dosa-dosa kita sendiri? Apakah kita bisa menangis ketika melihat ayah ibu kita disiksa di kuburan beranda? Mari beranda dirot. Mudah-mudahan kita ditaufik hidayah. Kita menangis, kita bayangkan Rasulullah hadir di hadapan kita. Jangan ada di antara kita yang merasa tidak punya dosa. Jangan ada di antara kita yang merasa bebas dari ancaman Allah. Semua akan diancam. Dan apabila kita terlambat, keduluan mati, kita tidak bisa apa-apa. Walaupun di akhirat kita menangis sejadi-jadinya, air mata kita habis dari darah, tetap juga tidak bisa. Maka Quran, fabku qalila katsira falyabhaku qalila. Menangislah yang banyak, tertawalah yang sedikit. Maka para wali-wali, para nabi banyak menangisnya. Setiap berdoa menangis. Barang siapa banyak bertertawa di dunia, besok di akhirat banyak menangis. Dan barang siapa yang di dunia sering menangis, besok di akhirat tertawa. Rasulullah SAW bersabda, fabku,
Nangislah kau semua ketika menghadap pada Allah. Fa in tabku fatabakau. Jika kau tidak bisa menangis, usahakan menangis dengan mengingat dosa-dosa. Yang paling parah ancaman. Arba'u khisalin min alamati ala syaqawah. 4 perkara tandanya orang itu akan besok getun cilaka di hari kiamat. Yang pertama, qasfatul qalbi, hatinya keras, sulit diajak ingat kepada Allah, sulit diajak nangis kepada Allah. Hati yang keras tidak pernah merasa salah, menjadikan wajumutul aini, mata yang keras tidak mau menangis melihat dosanya, adanya hanya senang. Yang ketiga, muru'atul amal, melamun, ingin kaya tidak mau bekerja, ingin masuk surga tidak mau ibadah, ingin ampuh tidak mau riyadhah, dan akhirnya hubbud dunya, hanya cinta dunia, tidak pernah ingat akhirat. Mari berhati-hati malam hari ini kita tobat kepada Allah. Al-Fatihah. 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 Bagi saudara-saudara kita yang belum kenal as-shalawatul waidiyah, supaya membaca sholawat apa saja. Apa sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, atau membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu, atau membaca sholawat yang lain banyak, yang panjang-panjang, sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat masisiyah, banyak sekali. Tapi yang penting mari kita niat menghormat. Pertama, niat ibadah kepada Allah. 2, niat makmum Rasulullah, niat menghormat Rasulullah, niat syukur kepada Rasulullah karena kita dijasa Rasulullah sangat banyak, kita iman Islami, dan tobat kepada Allah. Mari. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi yafyudati. Mari para hadirat semua membaca dengan sungguh, bayangkan kanjeng Nabi hadir. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin wi'adati ma'lumatillahi wa fiyuddati wa Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyuddati. Allahumma kama anta alu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'adu. Nas'aluka Allahumma bi'aqti an turiqana fi lujjati baril wahdah hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nuhsa wa la nataharraka wa la naskuna illa bi wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama rid wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahadda bi ilmuk wa asau kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bayangkan kanjeng Nabi hadir besok di nalika sakaratul maut,
Nyawa sudah dimbon-bonan, iblis mau mengganggu kita. Mimbo-mimbo dadi nenek kita, dadi mbah kita yang telah mati, mau menggelincirkan kita. Jika kita tidak dapat hidayah, tidak dapat pertolongan Rasulullah, kita terbawa iblis. Mari, barang siapa di dunia tidak pernah hubungan dengan Rasul, besok di akhirat tidak ketemu Rasul. Barang siapa yang di dunia sering hubungan dengan Rasulullah, besok akan dipimpin Rasulullah di padang mahsyar. Ya syafi'al khalqis alaika nur wa aslahu wa ruhawat faqad zalamtu abada wa rabb wa laysa li wa in tarudda kuntu syasan ya syafi'al khalqis alaika nur wa aslahu wa ruhawat faqad zalamtu abada wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwak fa in tarudda kuntu syasan ya syafi'al khalqis alaika nurul khalqi hadiyah wa aslahu wa ruhawat faqad zalamtu wa laysa li ya sayyidi siwak fa in darudda kun. Mari panggilkan Kanjeng Nabi barang ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi. Mari kita panggil Ghaus Sultan Aulia seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, Syekh Abi Salam Al-Masisi, ya banyak, Syekh Tijani, Syekh Abi Hasan Asyadili, tadi Syekh Abil Abbas Al-Mursi, seperti Syekh Ibn Atta'ilah Asyakandari, semua itu Sultanul Aulia, Sultanul Semua. Mari ya ayyuhal Ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadr musilatin ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadr musilatin ya hadratillah ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadr musilatin. Mari kita merasa buntu jalan, usahanya gagal, terutama dalam perjuangan kita gagal. Ya Rasulullah, bimbinglah aku, tuntunlah aku, kula buntu jalan, kula gagal dalam usaha kula. Ya syafi'al khalqi habiballah, sholatu alaika ma dhallat wa dhallat ilati khudh biyadi ya sayyid ya syafi'al khalqi habib sholatu alaika ma dhallat wa dhallat ilati khudh biyadi ya sayyid ya syafi'al khalqi habiballah sholatu alaika ma dhallat wa dhallat ilati fi baldati khudh biyadi ya sayyid ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi
Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rasul Ya Sayyidi Ya Rasul Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin wal ali waj'alil anama bil waqitiyati li Rabb Ya Rabbana ufir yasir Qurrib alif bainana ya Rabb Ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama muslim bil waqitiyati li Rabbil Ya Rabbana ufir yasir tawadina Qurrib alif bainana ya Rabb. Mari para hadirat kita mohon di barokah. Makhluk ini sudah hilang barokah, mohon di barokah. Mohon di barokah bangsa Indonesia, negara kita di barokah. Buminya, lautnya, udara, moga diberi barokah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujaddah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujaddah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujaddah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil Allahumma barik فيما خلقنا وهذه البلدة وفي هذه اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة. Dan mari kita mohon pemilu yang akan datang kurang 4 hari ini mudah-mudahan diberi barokah. Ya Allah, pemilu presiden, pemilu caleg berilah barokah. Wahadal intikhabil am ya Allah Wahadal intikhabil am ya Allah Wa fi hadal 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 intikhabil am ya Allah. Mari kita istighfar. Diam tidak ingat apa-apa, kosong, gung liwang-liwung. Yang ada hanya Allah, makhluk tidak ada. Istighraq. Al-Fatihah. Mari doa bersama. Kita baca Fafiru, mudah-mudahan hati kita, hati keluarga kita, hati umat berkat kembali kepada Allah. Kita panggil, ini ayat Quran. Fafiru ilallah, kita tunjukkan pada mereka. Kita bayangkan mereka terbakar oleh nafsunya. Dan jika nafsunya tidak bisa diperbaiki, supaya dihancurkan oleh Allah, diganti nafsu yang baik dengan bakul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauzi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala balligh jami'al alamin nida'na hadza waj'al fi ta'sirum balligh jami'al alamin nida'na hadza waj'al fi ta'sirum
Balligh jami'al alamin dana hadza waj'al fi ta'thirum baligh fa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Mari kita bayangkan saudara kita jagat barat, jagat timur, jagat utara yang sedang terbakar nafsunya, kita panggil fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Mari kita panggil, kita jeriti fafirru, fafirru, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal innal batila kana zauq. Wa qul ja'al haqq innal batila kana zauq. Wa qul ja'al haqq innal batila kana zauq. Al-Fatihah. Mari kita yakin permohonan diijabah Allah. Anna inda zanni abdi bi. Aku menurut keyakinan hambaku. Jika hambaku yakin ijabah, Allah akan jawab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'aitum fa'ikinu bil ijabah." Jika kau berdoa, yakinlah doa itu ijabah oleh Allah. Para hadirin yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya pada Baginda. Saya terima kasih atas penyambutannya, diperkenankan mengadakan pengajian di kerajaan Al-Qadiriyah ini. Mudah-mudahan oleh Allah diganti dan mudah-mudahan Al-Qadiriyah diangkat kembali oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat yang hormati, hendaknya sepulang ini terus mujadah, terus menangis kepada Allah biar mendapat pertolongan. Saudara kita masih banyak yang belum kenal Allah SWT. Kalau tidak, besok di yaumil akhirah kita akan dituntut oleh mereka. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafaat tarbiyah wa min ghaus adzal zaman an-nadr wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.